Ya, haleluya, haleluya, luar biasa Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu diberkati melalui pujian penyembahan yang tadi kita sama-sama simak bersama. Sekalipun pujian ini adalah pujian yang pernah kita record sebelumnya, tapi saya percaya bahwa dimanapun pujian itu dinaikkan, Bapak Ibu membuka hati Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan diberkati melalui firman, melalui pujian yang tadi kita barusan dengar bersama. Satu kehormatan dan satu sukacita, kita ada lagi, berjumpa lagi di hari ini, hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Gak ada yang terjangkit dengan virus corona? Atau ada yang saat ini sakit yang lain? Ya, sakit yang lain ada. Om, saya sakit kanker. Apa itu? Kantong kering. Kenapa? Karena kami dirumahkan, tidak bekerja. Tenang Bapak Ibu, sekalipun hari ini kita diliburkan sampai batas waktu yang ditetapkan pemerintah, kita taat saja, kita dengar-dengaran saja apa yang dikatakan oleh pemerintah. Pemerintah itu mereka bukan orang sembarangan, mereka adalah pilihan Tuhan. Bapak Ibu tahu Alkitab tunduk kepada mereka karena mereka adalah utusannya Tuhan. Tuhan pakai mereka. Dan kalau mereka suruh kita di rumah, ayo kita di rumah. Tapi di rumah pun kita tetap beribadah. Daripada Bapak Ibu pergi ibadah, yang Bapak Ibu lagi nonton video yang di India, pergi di ibadah, Bapak Ibu pulang-pulang polisi tunggu di depan. Dia pegang itu cambuk, dia pukul semua orang yang kumpul rame-rame. Padahal itu pergi ibadah, lagi berdoa. Keluar dari berdoa, pegang itu bambu, pukul mereka. Nah, hari ini kita tidak usah seperti itu. Saya nggak nyangka kalau itu ada di Indonesia. Bagaimana orang Indonesianya ngamuknya seperti apa. Saudara berdiri pun, pergi beli barang pun ditentukan jaraknya harus 2 meter. Kalau saudara lewat dari 2 meter dipukul lagi. Nah itu saudara, saudara akan susah. Kita dibuat dengan wabahnya virus ini, dibuat cukup stres, cukup bingung, cukup gelisah dan takut. Namun hari ini kita ada di rumah Tuhan, kita ada di hadirat Tuhan, kita ada dalam suasana surgawi. Kenapa? Karena kerajaan surga itu bukan soal di mana kita harus berada. Kerajaan surga itu bukan soal di mana, oh saya kalau nggak ke gereja, saya nggak ada di gedung gereja, saya kalau nggak lihat ini, lihat itu, saya tidak merasa. Kerajaan surga itu soal apa? Damai sejahtera dan sukacita. Bilang sebelahnya, lu sukacita nggak hari ini? Kalau lu nggak sukacita, berarti lu bukan ada dalam kerajaan surga. Kita harus bersukacita saudara. Amin. Sekalipun virus corona ini menakutkan, tapi orang yang bersukacita itu orang yang punya semangat hidup. Amin. Jemaat GBI WC Latu Menten, engkau harus terus bersukacita. Kenapa? Sukacita itu adalah obat yang manjur. Amin. Virus corona datang dia takut. Kenapa? Ini orang senyum-senyum sama gua, dia gak ada takut-takutnya sama saya. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita bersukacita di hadirat Tuhan. Suasana hatimu tenang, suasana hatimu tetap bergembira. Engkau usah takut dengan yang lain. Engkau tetap bergembira karena Tuhan selalu ada bersama dengan Anda. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saya mau memberikan satu ulasan ulang, di mana minggu lalu saya berjanji bahwa hari ini kita bahas tentang pelajaran apa yang kita ngambil dari peristiwa corona yang saat ini melanda dunia. Akibat corona, Bapak Ibu ada di rumah hari ini, saya ada di rumah saya dan saya memberikan khotbah ini. Seharusnya saya ada di gereja, saya khotbah di sana. Hari ini saya berdiri di kamera dan Bapak Ibu menyaksikan saya di TV, dan juga Bapak Ibu menyaksikan saya di tab atau di handphone, ataupun Bapak Ibu dengar suara saya di radio ataupun di apapun. Nah, saudaraku, saya berjanji bahwa minggu lalu saya bilang gini, kita akan belajar dari apa yang sedang diajarkan Tuhan melalui virus corona ini. Nah, virus corona kemarin kita udah bahas kenapa virus corona ini diberikan oleh Tuhan. Kenapa virus corona ini Tuhan izinkan terjadi di dalam bangsa dan negara kita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama saudara kalau mau ingat, saya review lagi, ingat kepada Bapak Ibu. Saya buka dulu ya Bapak Ibu ya.
Yang pertama adalah saudara, saya catat kemarin adalah karena ketidaktaatan manusia terhadap firman Tuhan dan Tuhan. Karena manusia tidak taat kepada firman Tuhan dan Tuhan izinkan penyakit sampar itu terjadi. Penyakit sampar adalah zaman dulu itu nggak ada istilah corona, adanya sampar. Sampar itu penyakit yang menakutkan, menularnya sangat. Ya, hari ini kita kena imbasnya. Yang kedua, dikatakan karena perilaku manusia yang penuh dengan kejahatan. Ya, perilaku manusia yang penuh dengan kejahatan itulah yang membuat penyakit sampar ini menular dan Tuhan izinkan terjadi. Dan yang ketiga, saya catat di sini, karena manusia itu seringkali mengandalkan kekuatannya, lupakan Tuhan. Kemampuan Tuhan mereka lupakan. Mereka hanya mengandalkan kekuatan dia, koneksi dia, dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini kita belajar tentang pelajaran apa yang sedang kita ambil dari COVID-19 ini. Ya, apa yang sedang mau diajarkan? Yang saya catat di sini saudara, ada 2 pelajaran. Ya, ada 2 pelajaran yang diajarkan oleh COVID-19, yaitu pelajaran yang pertama adalah pelajaran secara umum dan pelajaran kedua adalah pelajaran secara Alkitab. Kita lihat secara umum. Pelajaran secara umum ini nanti saya juga akan membawa Bapak Ibu untuk dilihat dari Alkitab, supaya kita sama-sama temukan maksud dan tujuan dan pelajaran-pelajaran apa yang Tuhan sedang berikan kepada umat manusia. Yang pertama adalah, saudaraku ya, secara umum lewat corona ini, virus corona ini, manusia atau kita, nyawa kita sangat berharga. Kita mulai menyadari bahwa nyawa kita ini sangat berharga. Amin ya. Gak ada yang mau mati. Nyawa kita ini sangat berharga. Kita takut. Kenapa? Kita menyayangkan nyawa ini. Kita takut kehilangan nyawa ini. Kita takut mati. Menyadarkan semua orang. Maka gak heran saudara, hari ini kita perhatikan di seluruh kota Jakarta. Bapak Ibu perhatikan, ya, semua orang berusaha untuk berhindar. Semua orang berusaha semaksimal menghindarinya. Pemerintah menganjurkan supaya apa? Kita menghindari kerumunan massa. Kenapa? Karena kita bisa tertular. Nyawa ini lebih berharga. Satu statement dari Bapak Yusri Isra Mahendra berkata begini. Waktu orang bertanya, "Pak, dolar sudah sampai kepada 17.000. Apa yang harus dilakukan dalam keadaan negara seperti ini?" Bapak Yusri bilang apa? Nyawa masyarakat Indonesia itu lebih penting daripada dolar itu. Orang mulai menyadari bahwa nyawanya dia itu lebih penting daripada urusan duitnya, urusan dolarnya, urusan bisnisnya. Bapak Ibu perhatikan, nyawa kita ini lebih penting. Amin ya. Ternyata dengan adanya virus corona ini menyadarkan manusia bahwa dia harus menjaga baik-baik nyawa hidup dia ini, karena ini lebih penting daripada apapun. Teman saya berkata begini, orang kalau punya duit banyak, dulunya orang kalau punya duit banyak, dia kapanpun dia mau makan dimanapun, dia mau pergi kemanapun enak. Tapi sekarang Bapak Ibu perhatikan, kau punya duit yang banyak, kau punya apa segalanya, hari ini kau mau pergi kemanapun tidak bisa. Amin ya. Kenapa kau tidak pergi? Kenapa kamu tidak lakukan itu? Kenapa kamu tidak berangkat ke sana kemari? Kenapa? Kau takut nyawamu hilang. Ya kan? Ada yang berani-berani. Ada yang berani-berani. Oh, kami tidak apa-apa. Kami tidak takut terhadap virus corona. Kami pergi, kami bertemu apa segala macam. Akhirnya begitu kena virus corona meninggal juga. Ternyata saudara, nyawa kita itu lebih penting. Membuat manusia itu menyadari bahwa nyawa itu lebih penting. Yang kedua,
secara umum. Yang kedua adalah kesehatan itu sangat berharga. Ya, selain nyawanya dia sangat penting, ternyata dia kesehatan ini sangat berharga. Maka nggak heran saudara, hari ini bisnis yang paling laku adalah bukan lagi garment, bukan lagi air minum atau apapun itu, tapi bisnis yang paling laris hari ini alat-alat kedokteran, alat-alat kesehatan, terutama masker. Yang kedua terutama cairan pencuci tangan, dan banyak hal lagi. Alat-alat kedokteran laku, alat tes suhu badan laku, ya kan? Banyak hal saudara. Orang udah mulai peduli dengan kesehatannya. Yang tadinya dulu keluar pulang gak cuci muka, cuci tangan, sekarang sudah cuci muka, cuci tangan, colek kiri kanan sebelahnya, kamu itu kamu, itu kamu, itu kamu. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada, kita sama-sama mulai menyadari bahwa kesehatan itu penting. Ya, kenapa? Karena kalau kau tidak jaga baik-baik kesehatanmu, kau bisa tertular kepada orang lain. Yang ketiga, keluarga itu sangat berharga. Pelajaran yang sedang diajarkan oleh virus corona ini mengajarkan orang, membuat orang, semua orang itu dia dikembalikan kepada keluarga, rumah. Dia nggak boleh kemana-mana, dia harus ada di rumah. Mau tidak mau, dia bersama dengan keluarganya, bersama dengan istrinya, bersama dengan anak-anaknya, dan mereka bercengkrama. Dan hal itu sebelumnya manusia tidak dapat lakukan. Sebelumnya mereka tidak pernah berkumpul bersama. Kita lihat ada keluarga-keluarga yang tadinya bapaknya perginya pagi, pulangnya malam, perginya pagi, pulang. Hari ini anaknya bahagia. Amin ya. Hari ini anaknya sukacita. Mungkin seperti ilustrasi yang ada satu anak yang bilang gini, Papa saya mau papa temanin saya bermain. Papanya bilang, nak, saya ini gak punya waktu buat kamu. Waktu papa ini sangat berharga. Anak katanya, Pak, waktu papa berapa? Papa kerja di kantor 1 hari 1 juta. Anaknya berusaha, tiap hari dia tabung-tabung. Lalu dia membawa duitnya kepada Pak, aku mau beli waktu bapak 1 jam aja, 1 juta buat temanin saya main. Tapi hari ini semua anak-anak di muka bumi, semua anak-anak di Indonesia, mereka bersuka cita. Tuhan sedang membawakan itu saudara. Mereka senang sekali. Kenapa? Mereka gak perlu susah-susah lagi memohon-mohon dan meminta-minta kepada bapaknya untuk main dengan mereka, memohon-mohon dan meminta kepada ibunya memain sama mereka, memohon-mohon kepada orang yang mereka kasih untuk bercengkrama dengan mereka. Kenapa? Karena hari ini pemerintah mewajibkan semua orang harus ada di rumah, termasuk jemaat GBI Double C Lato Menten. Kalau Bapak Ibu seperti cerita yang tadi bertobat, hari ini kita ada di rumah. Ya, kita ada di rumah, kita menyaksikan ini dan kita lihat dan kita percaya kita semua keluarga itu sangat penting. Keluarga itu sangat penting. Maka gak heran saudara, ini tidak suatu kebetulan, tapi ini sedang Tuhan berikan pelajaran kepada kita bahwa keluarga itu penting. Yang kedua, yang selanjutnya saudara, ada 4 secara umum. Waktu itu sangat berharga. Ya, waktu itu sangat berharga saudara. Pelajaran secara umum mengajarkan kepada kita hari ini, ketika kita dirumahkan, ketika kita sudah berada di rumah, kita mengulang lagi peristiwa-peristiwa sebelumnya udah tidak bisa terjadi lagi. Kenapa? Waktu itu kita kadang abaikan, kita lewati. Waktu itu sangat berharga. Nah, waktu inilah yang dimana sangat berharga, inilah momen-momen inilah saya mengajak kita semua untuk kita menghargai waktu itu. Kita menghargai waktu. Waktu kesempatan dimana Tuhan berikan buat kita berbuat sesuatu yang berguna.
Nah, virus corona memberikan itu pelajaran kepada kita bahwa selama ini engkau tidak pernah menyadari bahwa waktu yang aku berikan kepada kamu itu kamu abaikan. Tapi hari ini dengan kejadian ini kamu mulai merenungkan bahwa waktu itu sangat berharga. Setiap saat engkau bisa mati. Amin ya. Kita nggak bisa tahu. Setiap saat mungkin kita bisa kena virus corona ada dampak dan kita selesai di dunia ini. Waktu itu sangat berharga. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya cepat saja supaya kita cepat selesai, karena saya percaya Bapak Ibu nanti juga habis ini akan melanjutkan hal-hal yang lain. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah pelajaran dari Alkitab. Pelajaran dari Alkitab, saya coba untuk mengkonversinya. Apa yang tadi secara umum itu saya coba membandingkannya dengan apa yang dikatakan Alkitab. Tujuannya cuma satu, saudara, memberikan kita solusi pandangan buat kita untuk apa? Untuk kita dalam hidup ini tidak terlalu berlebihan, bercemas, tapi tetap bersukacita. Amin. Nah, pelajarannya adalah, saudara, dari Alkitab. Pertama yang tadi saya pelajaran dari umum adalah nyawa kita sangat berharga. Mari kita baca di Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-4. Saya ulangi ya. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-4 saya bacakan buat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu di rumah boleh menyaksikannya. Saya sudah siapkan juga sehingga kita bisa sama-sama melihat di layar handphone kita. Kita tidak usah susah-susah lagi. Ingat ini, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oleh karena engkau mulia dan berharga di mata Tuhan. Tuhan bilang kita ini mulia dan berharga. Pelajaran dari pelajaran umum adalah manusia menyadari bahwa nyawanya itu berharga. Dan Tuhan tahu itu, bahwa kita ini, nyawa kita ini sangat berharga. Mungkin orang kadang berpikir orang kaya saja yang nyawanya berharga, orang miskin tidak. Semua manusia, mau kaya mau miskin, nyawanya berharga di mata Tuhan. Mau hari ini Bapak Ibu pakai mobil yang mewah, mau hari ini Bapak Ibu tinggal di rumah yang mewah, mau hari ini Bapak Ibu punya jam tangan yang mewah, mau hari ini Bapak Ibu punya segala fasilitas dunia ini yang mewah, tapi terakhir hidup Bapak Ibu hanya pakai peti 2x1. Kubur di mana, saudara? Dan Bapak Ibu tinggal sendiri di sana. Baik orang kaya maupun orang miskin sama. Itu menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kepada kita, Tuhan tidak melihat kepada kita bahwa nyawa kita itu berharga bukan karena status kita, bukan karena siapa kita, tapi Tuhan lihat siapapun kamu yang saat ini melihat, yang saat ini menonton ini, yang saat melihat ini, Tuhan melihat engkau berharga. Yang saat ini menyaksikan ini, baik di live streaming ini maupun di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu yang mungkin baring dalam rumah sakit pun, lihat Tuhan bilang engkau berharga, engkau sangat berharga dan mulia di mata Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, bayangkan ya, udah kurus, udah kerempeng, udah peot, udah hitam, udah keriting. Kalau senyum cuma putih, yang lihat putih giginya. Tapi Tuhan bilang engkau berharga. Manusia lihat apa? Oh, cakep, cantik, tinggi, gede, badannya atletis. Itu yang seringkali manusia lihat, bahwa itu mungkin berharga. Tapi Tuhan tidak lihat itu, saudara. Karena engkau berharga. Gigimu ompong pun itu berharga. Ada yang giginya ompong, senyum. Bapak pendeta tahu saja ya. Ya, engkau berharga, ya kan? Tuhan tidak peduli. Nah, sebesar apa harga itu? Pertanyaan kita, harganya seberapa besar? Aduh, Pak, nyawa saya mau diganti, Pak.
dengan mobil aja Pak, tukar nyawa saya dengan mobil. Tuhan tidak saudara. Harga nyawa saudara. Ya, ini saya bacakan harga nyawa saudara di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya berapa saudara? Telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, engkau lunas dibayar. Harga diri kita, harga nyawa kita, itu Yesus sudah lakukan pelunasan, sudah selesai. Amin ya. Pelajaran dari hari ini virus corona memberikan kepada kita bahwa manusia mulai takut dengan kehilangan nyawanya. Saudara tahu nyawa saudara itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan datang ke dalam dunia, Yesus mati di atas kayu salib, harganya lunas. Jelek-jelek begini pun sudah lunas saudara. Saudara yang ada di dunia ini naik Mercy, naik mobil yang bagus, tapi masih kredit. Nyawanya saudara sudah selesai Tuhan lunas. Tidak ada tunggakan, cicilannya berapa nggak ada. Amin ya saudaraku yang saya kasihi. Bapak Ibu memperhatikan hari ini nyawa Bapak Ibu sangat berharga. Dan Tuhan sudah melakukan dan menebus itu dan melunasi itu semua. Bapak Ibu tinggal menikmati hidup ini. Dengan apa saudara? Dengan tetap melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua menurut Alkitab, kesehatan itu sangat, ya saya baca ulang lagi ya. Yang kedua adalah dari pelajaran umum yang kita baca, orang mulai tahu bahwa kesehatan itu sangat berharga. Nah, apa kata Alkitabnya saudara? Pelajaran dari Alkitabnya Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatin kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pelajaran umum yang kita dapat lewat virus corona ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kesehatan itu sangat berharga. Dan Alkitab memberikan jawaban itu. Jawabannya adalah Roma 12 ayat ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bangsa Israel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Mereka tidak mungkin mempersembahkan persembahan binatang yang sakit-sakitan. Mereka tidak mungkin mempersembahkan sesuatu yang lusuh. Mereka tidak mungkin mempersembahkan sesuatu yang jelek. Mereka membawa yang terbaik. Tubuhmu, kesehatanmu jaga dengan baik. Rawat dengan baik. Kenapa rawat dengan baik? Kita belajar sebelumnya. Tubuhmu itu, nyawamu itu sudah lunas dibeli oleh Tuhan. Engkau bukan milik dunia ini lagi, tapi engkau milik Tuhan. Engkau milik Yesus. Rawat itu dengan baik. Persembahkan itu. Kesehatan itu. Virus corona ini membuat orang itu mulai menyadari bahwa dengan dia menjaga kesehatan adalah satu bagian. Merawat tubuh ini adalah salah satu bagian dari ibadah. Amin ya. Ternyata saudara, virus corona ini membuat orang sadar ternyata kebersihan itu adalah salah satu bagian daripada ibadah. Bahkan di sini kata ibadah yang sejati. Kalau yang gak sikat gigi, ingat itu tidak ibadah. Kalau yang mandinya sehari cuma sekali, ingat itu tidak ibadah. Colek kiri kanan sebelah. Yang ngomong di depan kayaknya punya pengalaman hidup. Amin ya saudara. Ibadah, kita harus rawat tubuh ini. Makan harus jaga. Ya Hendrik ya. Makan kita harus jaga. Jangan makan sembarangan. Ya, kayu batu jangan sembarangan dimakan. Ya kan? Ada orang bilang, apapun di muka bumi saya bisa makan, semua daun saya bisa makan, kecuali daun pintu keras.
Daun pintunya keras, kalau nggak saya juga udah makan. Apapun kita harus rawat, saudara. Rawat tubuh ini. Roma menjelaskan itu kepada kita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, saya punya catatan jadi terbengkalai lagi. Ya, kesehatan itu sangat penting. Yang berikutnya adalah di 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua berkata demikian. Saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam Alkitab ternyata rasul-rasul ini pun mereka berdoa kepada umat Tuhan, jemaat Tuhan, supaya mereka selalu sehat-sehat saja, baik-baik saja, sama seperti jiwanya baik-baik. Amin ya. Kadangkala orang mungkin menjaga jiwanya dengan baik, berdoa dengan baik, tapi tubuhnya tidak dirawat dengan baik. Rasul Yohanes mengingatkan itu, dia berdoa kepada Tuhan supaya tubuhmu pun sehat-sehat. Kalau hari ini ada yang tubuhnya sakit, saya berdoa hari ini, mendengar firman Tuhan hari ini, pegang bagian yang sakit, pegang bagian yang sakit. Saya tunggu, pegang bagian yang sakit dengan iman, bersama-sama kata, saya penyakit, saya perintahkan keluar dari tubuh saya. Sekali lagi, hai penyakit, saya perintahkan keluar dari tubuh saya. Saya sembuh dalam nama Yesus. Saya sehat dalam nama Yesus. Saya sehat dalam nama Yesus. Amin. Kau melihat itu, engkau menyaksikan itu, dan kau berkata demikian. Saya pun berdoa, sekalipun kita melalui video, Bapak Ibu mendengar sehat semua. Amin. Lebih baik berkata apa? Engkau sehat atau engkau sakit? Lebih baik berkata apa? Sehat. Kesehatan itu, saudara, ternyata sangat berharga. Ada satu bapak, satu saat dirawat. Dia karena usia sudah lanjut, kurang lebih 93 tahun. Dia dirawat oleh dokter. Dia pergi ke dokter, dia dirawat. Lalu dokternya tulis surat, kasih dia tagihannya, bahwa dia sehari dia sakit, nafasnya agak sedikit sesak. Jadi dia pergi ke rumah sakit, dari rumah sakit kasih dia nginap. Lalu dia lihat dokter yang memberikan resep dan juga pergi lihat tagihannya. Dia nangis. Aduh, opa kenapa opa nangis? Opa kenapa? Dokter pikir atau suster pikir ini biaya mahal. Opa gak usah nangis. Opa gak usah nangis. Opa tenang aja. Kenapa biaya berapa, saudara? 1 hari dikasih, pas dibuka kwitansinya kurang lebih 25 juta. Opa gak usah nangis, opa. Tenang opa. Kami bisa bantu. Kalau opa tidak mampu, kami bisa cari solusi buat opa. Saya bukan tidak mampu. Saya bukan tidak mampu. Tapi saya nangis. Kenapa, saudara? Ternyata, saudara, saya nangis. Saya cuma 1 hari di rumah sakit, 25 juta. Umur saya sudah 93 tahun. Kalau 25 juta kali 93 tahun, berapa biayanya? Dan itu semua saya terima gratis dari Tuhan. Dia nangis bukan karena biayanya, dia nangis bukan karena, tapi hari ini dia bisa hidup sampai 93 tahun. Tuhan pelihara dia dengan luar biasa. Itu adalah berkat yang terbesar yang kita alami. Seringkali kita lupakan itu, saudara. Waktu kita masuk di ICU, baru kita sadar ternyata nafas yang setiap hari kita hirup ini lebih berharga, yang kita nikmati dengan bebas hati ini. Setiap hari kesehatan itu penting. Maka Tuhan bilang apa? Peliharalah tubuhmu. Tubuhmu itu, saudara, adalah bait Allah. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Saya bacakan, saya masih ketemu ayatnya. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-19 sampai 20. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus
yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, melainkan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tubuh kita ini adalah tempat di mana Allah hadir, tempat di mana Allah mau bertakhta, tempat di mana Allah mau berdaulat, tempat di mana Tuhan mau mengatakan itu adalah tempatku, tempat tinggalku. Jangan engkau kotori, jangan engkau lukai, jangan engkau sakiti, jangan engkau rusak. Hari ini kalau engkau mau berusaha coba-coba untuk merusaki tubuhmu, engkau berhadapan langsung dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kalau engkau berrokok, itu adalah salah satu bentuk engkau merusak tubuh bait Allah. Amin. Dengan apa lagi? Oh, saya tidak merokok, saya tidak melakukan. Engkau membunuh, engkau mau melakukan apapun, engkau merusak bait Allah. Engkau caci maki, engkau mengungkapkan kata-kata yang kotor terhadap orang, itu engkau melakukan hal yang terhadap bait Allah. Engkau mengutuki orang, engkau mensumpahi orang, itu engkau sedang melakukan kepada bait Allah. Sadar saudara ya, tanpa kita sadari, kita mungkin berpikir yang jelek terhadap orang. Bapak Ibu tahu itu adalah baitnya Allah. Berhenti hari ini. Kenapa? Karena kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Mari kita rawat tubuh kita dengan baik. Yang ketiga apa yang diajarkan saudara? Yang ketiga adalah dalam secara Alkitab, keluarga itu sangat berharga. Secara umum adalah keluarga itu sangat berharga. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Saya bacakan lagi ayat di Mazmur pasal ke-133 ayat 1. Nyanyian Ciara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dan bersama-sama dengan rukun, saudara diam bersama-sama dengan rukun. Lalu saya bacakan lagi di Mazmur 128 ayat yang 3 dan 4. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling kemahmu, sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Hari ini melalui virus corona secara umum mengajarkan kepada manusia tentang keluarga. Hari ini Alkitab pun berbicara tentang keluarga. Keluarga itu sangat penting. Sebuah lembaga yang didirikan oleh Tuhan Allah sendiri adalah keluarga. Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Tidak baik manusia itu seorang diri, aku menjadikan penolong bagi dia. Tuhan membentuk keluarga. Keluarga-keluarga ini sedang, saudara, hari-hari ini mulai kacau. Keluarga-keluarga yang hari ini sudah mulai runtuh, sudah mulai. Kenapa? Iblis mulai menyerang itu. Iblis berusaha untuk menghancurkan itu. Kalau keluarga hancur, maka satu bangsa bisa hancur. Kenapa? Akan lahir anak-anak yang broken, akan lahir anak-anak yang sakit, akan lahir anak-anak yang sakit hati, anak-anak akan lahir orang-orang yang dendam, akan lahir orang-orang yang terus mau menyakiti orang. Kenapa? Keluarga itu sangat penting. Dan Raja Daud pun menyadari itu. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan itu dikatakan diberkati Tuhan. Dia akan melihat istrinya sukacita, dia melihat anaknya sukacita, dia melihat mantunya sukacita, dia melihat cucunya sukacita. Semuanya itu kenapa? Karena orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin ya saudaraku. Keluarga itu sangat penting. Hari ini kalau keluarga-keluarga terpencar lewat virus corona dikumpulkan kembali. Tujuannya diam bersama, bercanda bersama, cengkrama bersama, ya kan? Berfellowship bersama. Supaya apa saudara? Kerajaan Allah dimuliakan, hidupmu dimuliakan. Orang dunia bisa melihat kita kembali rukun, keluarga yang sakinah, keluarga yang diberkati Tuhan.
Itu yang kita kehendaki dalam hidup. Tujuan kita berkeluarga adalah di mana kita mempermuliakan Tuhan melalui keluarga kita. Nama Tuhan dimuliakan lewat keluarga kita. Saya berdoa jemaat Double Silatu Maintain menjadi keluarga-keluarga diberkati. Amin. Amin Pak Joni. Amin Pak Hengki. Amin Pak Hengki ya. Amin Randy. Amin Bu Helen. Dan amin Marin Daniel dan Hendra dan Kristi. Amin ya. Om Hani, Tante Selvi. Amin. Hendrik dan keluarga diberkati. Kita semua jemaat Double Silatu Maintain diberkati. Yang masih bujang, Dev, Wahyudi diberkati, Sali diberkati, Bu Liana diberkati, Bu Aling dan keluarga diberkati, Bu Sumi dan keluarga diberkati. Amin ya. Kita lihat keluarga-keluarga di Double C, mereka diberkati. Leni dan keluarga diberkati, Anet dan suaminya Pak Bui diberkati, dan ketiga anaknya yang gemas diberkati dengan luar biasa. Tuhan akan kirimkan jemaat-jemaat di Double Silatu Maintain yang keluarga-keluarga yang diberkati. Kita akan melihat hal itu. Kenapa? Karena Tuhan berperkara penuh di dalam gereja di Double Silatu Maintain. Ada di saya, Mama yang ada di Julie, Desi, Melin, mamanya, papanya, dan juga ponakannya. Saya berdoa kalian ada keluarga-keluarga yang diberkati. Hidup kalian pasti diberkati, ditolong oleh Tuhan. Amin ya saudaraku. Dan Bapak Ibu yang menyaksikan ini, saudara-saudaraku yang menyaksikan ini di channel YouTube kami, di Facebook atau dimanapun Bapak Ibu menyaksikan ini, saya mau pastikan bahwa kita adalah keluarga-keluarga yang diberkati. Amin ya saudaraku. Ya, yang terakhir saudara. Yang terakhir, ya saya catat di sini. Yang terakhir adalah dari pelajaran umum yang kita baca adalah bahwa yang terakhir menurut secara umum orang itu waktu itu sangat berharga. Ya, dari virus corona ini kita belajar hal bahwa waktu itu ternyata sangat berharga. Sangat-sangat sekali hari ini. Kita sudah mulai kerja di rumah, kita tidak lagi kerja di kantor, dan kita merasakan bahwa ada waktu-waktu yang hilang dalam hidup ini. Orang mulai menyadari bahwa waktu itu ternyata sangat berharga. Nah, apa kata Alkitab tentang waktu yang sangat berharga itu? Nah, saudara baca di Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hari-hari ini saudara, waktu itu katakan ada waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Maka kita dianjurkan oleh firman Tuhan untuk kita hidup seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Orang bebal itu dikasih tahu berkali-kali tapi tidak mau berubah. Orang arif ada orang cukup dinasihati, orang yang cukup mendengar firman ini dan melakukannya dalam kehidupannya. Itu dia arif, dia taat dan dia lakukan. Dia arif, dia pergunakan waktunya dengan baik. Waktu beribadah dia beribadah, waktu berdoa dia berdoa, waktu menyembah dia menyembah. Jangan sampai kita ada di rumah. Ada sebuah ilustrasi saudara. Waktu dia saat ini dibuat oleh virus corona ini, dia ada di rumah. Waktu dia ada di rumah ini, dia rindu di gereja yang megah tadi. Dia kangen kepada gereja secara fisik. Tapi saudara, ilustrasi itu dia bilang apa? Waktu dia ada di gereja secara fisik itu, yang dia lihat itu bukan Alkitab, tapi dia main game. Nah saudara, waktu kita beribadah ya kita beribadah. Waktu kita main game, kita main game. Pergunakan waktu itu dengan baik mungkin. Jangan kita bodoh.
Kesempatan kita ada di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan untuk menyembah, kita menyembah Tuhan. Kesempatan hari ini Bapak Ibu, sekalipun kita di rumah menyaksikan firman Tuhan melalui channel YouTube ini, melalui TV Bapak Ibu, melalui mata dan smartphone Bapak Ibu, kesempatan pergunakan dengan baik. Kenapa? Satu saat Tuhan mau berperkara dalam hidupmu, Tuhan mau berurusan dengan hidupmu, tapi itu terlewatkan. Karena apa? Karena engkau tidak konsen untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Senyum-senyum saudara, keras. Engkau konsen untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, engkau perhatikan dengan baik. Hari ini mungkin lewat firman Tuhan Roh Kudus mau bicara kepada kamu. Lewat firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, Tuhan mau berbicara kepada kamu. Lewat firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, Tuhan mau berperkara dalam hidupmu. Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan mau menolongmu. Karena engkau tidak konsentrasi, karena engkau tidak fokus, karena engkau tidak berkonsentrasi kepada firman Tuhan, engkau tidak mendengarkan, imanmu tidak tumbuh, maka engkau tidak bisa mengalami mujizat. Itu yang disebut orang arif, adalah orang yang pergunakannya dengan baik. Saat dimana ada dengar firman Tuhan, dia dengar dengan baik, dia menyaksikan dengan baik, dan mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, ayat yang selanjutnya mengenai waktu. Ya, di 1 Tesalonika pasal kelima ayat 2 sampai 3. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman-aman, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, karena pasti tidak akan luput. Kita pergunakan hari ini. Orang bilang aman, tenang, tentram. Oh, tenang aja, santai saja, gak usah terlalu ikut Tuhan, gak usah terlalu muluk-muluk, kita aman, semuanya aman. Satu saat saudara, Tuhan datang. Tiba-tiba Tuhan datang, waktunya selesai. Kita ada di mana? Ada di rumah Tuhan, ada sedang menyaksikan ini, atau ada yang saat ini mungkin berada di diskotik, berada di tempat nightclub, berada di tempat-tempat yang menakutkan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau engkau dengar itu, bertobat hari ini, engkau kembali kepada Tuhan. Pergunakan waktumu dengan baik. Pergunakan waktumu untuk mencari Tuhan. Pergunakan waktumu untuk beribadah. Pergunakan waktumu untuk berdoa. Pastikan itu terjadi dalam hidupmu. Nah saudara, saya berikan dua kesimpulan bagi kita saudara. Kesimpulannya adalah, pertama adalah, lewat virus corona ini mengajarkan kepada kita, manusia itu seringkali takut kepada penyakit itu daripada takut kepada Tuhan. Tapi kita perhatikan ayat ini. Ayat ini berkata demikian di Matius pasal yang ke-10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Jangan sampai saudara, gara-gara virus corona ini kita takut untuk mati. Kita takut terhadap penyakit ini. Kita takut untuk tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Tapi Alkitab bilang, kita jangan takut terhadap Dia yang hanya bisa membunuh tubuh ini, tapi Dia tidak bisa membunuh nyawa. Takutlah kepada Tuhan, maka kau akan melihat Tuhan yang membunuh tubuh dan jiwa. Tuhan menjamin, Tuhan beribadah, engkau setia kepada Tuhan. Tuhan, aku melalukan penyakit itu daripadamu. Engkau berdoa dan engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan lalukan itu semua. Tuhan membuat pagar sekelilingmu. Jangan pernah takut kepada virus corona ini. Kita menjaga kesehatan boleh, kita mewaspada boleh, tapi bukan berarti kita takut dan fobia dan takut yang berlebihan, kecemasan yang berlarut-larut. Kita punya Tuhan yang hidup. Hari ini, kalau seandainya sekalipun mungkin kita kena virus corona, kita gak usah takut. Tuhan yang hari ini menjamin kehidupan kita, nyawa kita sudah lunas bayar. Ia menjaminkan kita ada di surga.
Amin. Yang kedua saya bacakan di Yesaya pasal yang ke-55 ayat 6 sampai 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Jemaat GBI Double Silatu Maintensa dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang menyaksikan ini di channel YouTube maupun dimanapun berada, kita mau cari Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Hari ini Tuhan berkenan kita temui. Hari ini Tuhan berkenan kita jumpai. Akan datang masanya di mana kita berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mau tolong kita lagi. Hari ini Tuhan berkenan untuk kita temui. Segala perbuatan kita, segala kelakuan kita, segala sifat buruk kita, lupakan itu semua, kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu membuka hatinya buat kita. Bahkan di dalam Matius yang kedua, di Matius pasal yang ke-10 ayat 28 berkata, dan janganlah kamu takut, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan, ketakutanmu akan hilang. Engkau takut mati, datang kepada Tuhan. Tuhan tolong kamu. Engkau takut sakitmu tidak sembuh, datang kepada Tuhan. Engkau takut terhadap keadaan negara ini, datang kepada Tuhan. Engkau takut terhadap apapun, mari datang kepada, bawa segala pergumulanmu, bawa segala masalahmu, bawa segala persoalanmu. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan itu bagi Bapak. Jemaat Tuhan yang ada di GBWC dan umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, saat ini kita percaya bahwa itu adalah bagian firman Tuhan yang kita dengar hari ini, boleh menguatkan dan memberkati kehidupan kita. Ya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima. Melalui kebenaran firman-Mu kami diajarkan untuk kami senantiasa menghargai nyawa kami. Kami senantiasa merawat tubuh ini. Kami senantiasa menjaga kesehatan kami, dan biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Setiap kami yang mendengar firman-Mu ini, hamba berdoa biar Tuhan tolong mereka Bapak, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka yang saat ini berada dalam sakit penyakit, hamba berdoa sembuh dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu menjamah dan menolong dan memulihkannya. Mereka yang saat ini berada dalam pergumulan apapun, hamba berdoa Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, biar Tuhan memulihkan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Meteraikan firman-Mu, ajari kami untuk melakukannya. Terus berharap kepada-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.